Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi akan menurunkan susunan pemain yang sama seperti saat melawan Juventus dalam pertandingan mendatang melawan Napoli. Setelah menurunkan tim lapis kedua dalam hasil imbang melawan Benfica di Liga Champions tengah pekan kemarin, dalam laga menghadapi penantang langsung Scudetto, Inzaghi akan kembali memainkan susunan pemain terbaiknya. Menurut Corriere dello Sport, formasi awal Inter yang sama persis seperti saat melawan Juventus akan kembali diturunkan, yang berarti Yann Sommer akan mendapatkan kembali posisinya sebagai penjaga gawang utama setelah memberi ruang bagi Emil Audero yang melakukan debutnya bersama Nerazzurri di Lisbon. Dengan Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard yang masih absen karena cedera, maka Inzaghi kembali akan menempatkan Matteo Darmian bek tengah kanan dengan Denzel Dumfries bermain di sayap dan dua Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi melengkapi tiga bek belakang. Sayap kiri akan menjadi milik Federico Di Marco. Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu akan beroperasi sebagai regista. Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan menemani pemain tim nasional Turki tersebut. Sementara duo Marcus Thuram dan Lautaro Martinez akan kembali berduet sejak menit pertama. Enam pemain dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dari Inter, dimulai dari Matteo Darmian yang memiliki klausul perpanjangan kontrak otomatis dalam kesepakatannya. Setelah memperbarui kontrak 3 eksekutif, yakni CEO BP Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, dan asistennya Dario Bacin, hierarki klub sekarang akan mengalihkan perhatiannya ke beberapa bintang mereka. Seperti yang dilaporkan Tuttosport via FC Internews, bahwa Darmian akan menjadi orang pertama yang mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak. Pemain berusia 33 tahun ini mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang bisa diandalkan, baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. 5 pemain Nerazzurri lainnya juga sedang bernegosiasi dengan manajemen klub mengenai pembaruan kontrak. Federico Di Marco dan Henrikh Mkhitaryan diperkirakan akan menandatangani kesepakatan baru sebelum memasuki akhir tahun 2023 ini. Di Marco bakal diberi kenaikan gaji menjadi 4 juta euro bersih per musim. Kontraknya akan diperpanjang hingga 2028. Sementara itu, Henrikh Mkhitaryan akan memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri hingga 2026. Dia akan tetap mengantongi gaji sebesar 3,8 juta euro bersih per musim. Situasi Mkhitaryan semakin mendesak karena ia kini memasuki tahun terakhir di kontraknya. Selanjutnya, Denzel Dumfries akan memperbarui masa tinggalnya di Stadio Meazza hingga tahun 2027 dengan kenaikan gaji menjadi 4 juta euro per musim. Sumber tersebut memperkirakan kesepakatan barunya akan rampung pada awal tahun 2024. Terakhir, Inter akan berusaha mengikat masa depan dua aset terpenting mereka, yakni Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Lautaro akan mendapatkan kontrak baru hingga tahun 2028 senilai 8 juta euro bersih per musim. Sedangkan Barella akan diberi kenaikan gaji menjadi 7 juta euro bersih per musim. Inter dilaporkan telah ditawari untuk mengontrak Alex Meret dengan status bebas transfer, tetapi Napoli punya trik untuk mencegah kepergian kiper Italia berusia 26 tahun tersebut. Sport Mediaset pun mengklaim jika pemain asli kota Udine itu mulai dekat dengan Inter Milan. Seperti diketahui, Nerazzurri telah akrab dengan transfer gratis selama beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, CEO Inter BP Marotta tentunya tidak akan melewatkan setiap peluang transfer gratis menarik lainnya, termasuk Meret pada musim panas 2024 mendatang. Namun demikian, Inter diyakini bakal sulit untuk merealisasikan kepindahan Meret. Pasalnya, kontrak sang kiper saat ini mencakup klausul perpanjangan otomatis yang menguntungkan pihak Napoli. Oleh karena itu, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis akan memicu klausul ini sehingga mengamankan layanan pemain berusia 26 tahun tersebut hingga tahun 2025. Inter ditawari kesempatan untuk merekrut Luca Caldirola yang kontraknya dengan Monza akan habis pada akhir musim 2023-2024 ini. Bek tengah Italia berusia 32 tahun ini ternyata jebolan akademi muda Inter. Namun setelah kesulitan mendapatkan ruang di Appiano Gentile, ia pun pindah ke Cesena pada tahun 2012. Sang bek kemudian memutuskan berpetualang selama 6 tahun di Jerman antara tahun 2013 hingga 2019. Bermain untuk Werder Bremer sebelum bergabung dengan Benevento. Sang veteran telah berada di Monza sejak 2021, namun kontraknya dengan klub tersebut akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Sebagai mantan pemain muda Nerazzurri, Caldirola akan memberikan Inter keuntungan numerik ketika mendaftarkan skuad untuk kompetisi UEFA. Meski demikian, sumber tersebut meyakini bahwa Nerazzurri telah memutuskan untuk mengabaikan peluang untuk merekrut Caldirola. Pasalnya, Inter lebih memilih mengamankan jasa bek Lille berusia 23 tahun, Thiago Jallo. Pemain asal Portugal ini juga akan berstatus free agent di musim panas. Jurnalis Italia Maurizio Pistocchi mengklaim bahwa dana investasi publik PIF Arab Saudi sedang mempertimbangkan kembali untuk mengakuisisi Inter atau rival sekotanya AC Milan setelah menghentikan negosiasi untuk membeli Juventus. Seperti dikabarkan sebelumnya, pemilik Juventus telah melakukan negosiasi dengan PIF, namun pihak dari Arab itu tidak tertarik menjadi pemegang saham minoritas. Selain itu, evaluasi keseluruhan klub dari sisi kepemilikan adalah 2 miliar euro. Sedangkan PIF menilai hanya sebesar 1,4 miliar euro. Setelah mengabaikan pembicaraan dengan Juventus, hari ini dana Arab Saudi itu menaruh minat pada Inter dan Milan. Bagi Inter, situasinya bergantung pada pembiayaan kembali pinjaman OEK3 senilai 275 juta euro. Dengan menganalisis dokumen resmi klub, Calcio Finanza telah menyusun peringkat gaji manajer Serie A terkait musim 2022-2023. Kompensasi kepada Dewan Direksi 5 dari 7 klub teratas Serie A musim lalu naik dari 11,5 juta euro musim sebelumnya. Dalam 8 tahun terakhir, Juventus secara bertahap menunjukkan tren penurunan biaya gaji manajer. Bianconeri menjadi yang paling banyak mengeluarkan dana untuk gaji direksinya, sekitar 27,3 juta euro per musim. AC Milan berada di belakangnya dengan biaya 23,3 juta euro, disusul Napoli 20,7 juta euro, Inter 9,4 juta euro, dan Lazio 3,8 juta euro. Menurut data resmi saja, manajer dengan bayaran tertinggi selama musim 2022-2023 adalah Presiden Lazio Claudio Lotito berkat kompensasi
yang juga dikonfirmasi pada Dewan Direksi Lazio terakhir sebesar 1,1 juta euro. Di belakangnya Lina Souloko, CEO baru Roma, dan Maurizio Arrivabene, mantan CEO Juventus. Di antara para manajer yang datanya tidak resmi, CEO Inter Giuseppe Marotta harus disorot, yang baru-baru ini memperbarui kontraknya sebagai manajer klub Nerazzurri hingga tahun 2027, dan yang dalam perjanjian sebelumnya, menurut rumor, memiliki gaji sekitar 1,5 juta euro per musim.